Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang penyakit herpes. Berikut nama-nama anggotanya yaitu ada Dinda, ada Anas, ada Delia, ada Warnita, ada Nurlia, dan saya sendiri Nadifa. Baik, di sini ada pengertian mengenai virus herpes. Virus herpes simplex atau HSV yang dikenal sebagai herpes adalah infeksi umum yang dapat menyebabkan lepuh atau luka yang menyakitkan. Penyakit ini terutama menyebar melalui kontak kulit ke kulit. HSV dapat diobati tetapi tidak dapat disembuhkan. Ada dua jenis virus herpes simplex. Tipe 1 sebagian besar menyebar melalui kontak oral dan menyebabkan infeksi di dalam atau di sekitar mulut seperti herpes oral atau sariawan. Virus ini juga dapat menyebabkan herpes genital. Sebagian besar orang dewasa terinfeksi HSV1. Tipe 2 menyebar melalui kontak seksual dan menyebabkan herpes genital. Lanjut ke bagian struktur dan sifat virus herpes, dapat dilihat struktur virus herpes di samping ada glikoprotein, kapsid, selubung, DNA, dan tabumen. Virus herpes merupakan virus DNA beruntai ganda yang dilindungi oleh kapsid berbentuk isokahedral. Di antara kapsid dan selubung virus terdapat lapisan tabumen yang mengandung protein-protein penting untuk membantu proses awal infeksi. Virus herpes memiliki selubung yang mengandung glikoprotein yang berperan dalam penempelan dan masuknya virus herpes ke dalam inang. Salah satu sifat utama virus herpes adalah kemampuannya untuk bersifat laten atau yang dapat bersembunyi di dalam sel saraf dan dapat aktif kembali ketika daya tahan tubuh kita menurun. Baik, selanjutnya mekanisme infeksi virus herpes. Yang pertama tuh virus menempel pada reseptor sel inang. Yang kedua, virus masuk melalui fusi membran. Yang ketiga, kapsid terbuka, DNA menuju inti sel. Yang keempat, DNA virus memperbanyak diri. Yang kelima, pelepasan virus baru keluar dari sel. Virus berdoman di ganglion saraf. Terus yang terakhir, aktif kembali saat imunitas menurun. Selanjutnya, proses replikasi dan penyebaran virus. Yang pertama tuh virus menempel pada reseptor sel inang. Yang kedua, virus masuk ke dalam sel dan melepaskan materi genetik. Yang ketiga, virus direplikasi di dalam sel. Protein virus disintesis menggunakan mesin sel inang. Virus baru dirakit menjadi partikel lengkap. Virus dilepaskan dari sel melalui lisis atau bending. Yang terakhir, virus menyebar dan menginfeksi sel lain. Selanjutnya, mekanisme fase laten virus herpes. Pada bagian inokulasi, virus menginfeksi sel epitel atau kulit atau mukosa. Lalu pada bagian transportasi, virus berjalan dari ujung saraf ke badan sel saraf atau ganglion. Lalu pada bagian latensi, di mana DNA virus menetap sebagai epison, hanya LAT yang aktif. Lalu pada bagian reaktivitas, di mana pemicunya ada stres, demam, dan sinar UV, mengaktifkan kembali gen replikasi. Selanjutnya, prinsip terapi infeksi herpes atau HSF dan FJF. Yang pertama, menghambat replikasi virus. Terapi utama herpes menggunakan antivirus seperti aciclovir, valacyclovir, atau famciclovir yang bekerja menghambat replikasi DNA virus. Obat ini paling efektif bila diberikan sedini mungkin, fase prodromal, atau awal muncul lesi, untuk memperpendek durasi gejala dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, mengurangi keparahan durasi dan kekambuhan. Terapi bertujuan meredakan nyeri, mempercepat penyembuhan lesi,
serta menurunkan frekuensi dan keparahan kekambuhan. Pada pasien dengan kekambuhan sering dapat diberikan terapi subpresif jangka panjang untuk menekan reaktivitas virus. Yang ketiga, mencegah komplikasi dan penularan pada kasus berat, imunocompromised atau komplikasi, misalnya herpes encephalitis, herpes neonatal, diperlukan terapi antivirus dosis tinggi dan atau intravena. Edukasi pasien penting untuk mencegah penularan termasuk menghindari kontak saat lesi aktif dan penggunaan pelindungan saat berhubungan seksual. Mekanisme kerja obat antivirus atau asiklovir, di mana asiklovir bekerja secara selektif di dalam inti sel yang terinfeksi virus herpes. Virus herpes masuk ke inti sel untuk mengandalkan materi genetiknya dan membentuk virus baru. Asiklovir hanya diaktifkan pada sel yang terinfeksi karena membutuhkan enzim thymidin, kinase milik virus. Setelah aktif, asiklovir menghambat enzim DNA polimerase virus sehingga membentuk DNA virus terhenti. Akibatnya, replikasi virus tidak dapat berlangsung dan penyebaran infeksi dapat dikendalikan. Baik, terakhir kesimpulan. Virus herpes merupakan virus DNA beruntai ganda yang memiliki struktur kapsid, tegumen, dan envelope dengan glikoprotein yang berperan dalam proses masuknya virus ke sel inang. Infeksi terjadi melalui tahap adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan pelepasan virus, serta memiliki kemampuan untuk memasuki fase laten di ganglion saraf dan mengalami reaktivasi saat daya tahan tubuh menurun. Terapi herpes menggunakan antivirus seperti asiklovir yang bekerja secara selektif pada sel terinfeksi dengan menghambat DNA polimerase virus setelah diaktifkan oleh enzim thymidin kinase virus. Meskipun tidak dapat mengeliminasi virus laten sepenuhnya, terapi antivirus efektif dalam mengendalikan replikasi virus, mengurangi gejala kekambuhan, dan mencegah komplikasi. Baik, sekian dari presentasi. Terima kasih.